Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akil Fadlan Mahmud dengan NIM 4212301032. Dan saya Bangkit Wijaya Seno dengan NIM 4212301010. Baik, untuk presentasi video kali ini, kami ingin menjelaskan mengenai tugas konveyor yang akan diintegrasikan antara GXWorks dengan Factory.io lewat MX OPC Server. Pertama, kita akan masuk ke program GXWorks-nya terlebih dahulu. Akan dijelaskan oleh Bangkit Wijaya Seno. Oke, terima kasih Akil. Baik, jadi di sini kita akan masuk ke program GXWorks-nya terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum kita bahas, saya akan beritahu dulu cara kerja dari program ini. Yang pertama itu ada dua proses. Yang pertama M0 dan yang kedua itu proses M1. Nah, pada proses M0 itu adalah sistem on. Pada proses M1 itu merupakan sistem konveyornya. Nah, jadi idenya adalah konveyor itu tidak akan bisa berjalan sebelum kita aktifkan dulu dari sistem on-nya atau inisialisasi sistem. Nah, jadi pada saat push button on yang beralamatkan X0 itu ditekan, maka sistem akan aktif melalui mekanisme self-holding. Nah, pada saat M0 ini sudah aktif, selanjutnya untuk menyalakan M1 atau sistem konveyor, itu X3 atau sensor proximity in, itu dia harus mendeteksi barang. Nah, setelah sensor proximity in mendeteksi barang, maka konveyor itu akan berjalan. Nah, pada saat konveyor berjalan, dia akan memindahkan barang dari poin A ke poin B. Nah, di poin B atau poin akhir dari konveyor, itu kami letakkan juga sensor proximity out. Nah, fungsinya di sini adalah untuk menghitung sudah berapa banyak barang yang sudah kita pindahkan ke poin B. Nah, pada saat counter ini menghitung sampai 5 barang, maka sistem konveyor itu akan mati atau di-cut gitu ya. Nah, namun pada saat proximity in itu mendeteksi barang lagi, maka siklusnya akan berulang dan begitu seterusnya sampai inisialis sistem itu dimatikan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simulasikan dari segi programnya. Oke, nah sekarang kita nyalakan dulu push button on-nya. Nah, jika push button on sudah kita tekan, maka M0 itu akan aktif atau dari sistemnya itu sudah aktif ya. Nah, setelah itu jika sensor proximity in mendeteksi barang, oke, nah maka M1 akan aktif. M1 ini akan menghidupkan K1 motor, lampu indikator hijau, dan juga akan mematikan lampu indikator merah. Nah, tadi kalau konveyornya belum berjalan, lampu indikator merah tadi aktif, lampu lampu indikator hijau itu mati. Nah, sekarang ini konveyornya sudah berjalan, maka pada saat barang sudah sampai di poin B, dia akan men-trigger dari sensor proximity out atau alamat X4. Oke, mari kita trigger saja, Kil. Nah, saat dia ke-trigger, nilai dari counter akan terus naik. Nah, ini kan sudah angka 4 ya, artinya sudah mendeteksi 4 barang nih di poin B yang sudah melewati poin B. Nah, pada saat counter kelima, maka konveyor akan mati. Oke, nah bisa kita lihat setelah dia menghitung 5 kali, konveyor akan mati, lampu indikator hijau akan mati, dan lampu indikator merah akan menyala. Nah, oke, kita coba satu kali siklus lagi. Nah, saat X3 on atau mendeteksi barang, konveyor akan aktif, dan pada saat di poin B, dia akan men-trigger sensor proximity out,
dan counter akan naik, dan saat counter sudah mencapai 5, konveyor akan mati. Dan siklus ini akan terus berulang sampai kita mematikan sistemnya. Nah, contohnya kita mematikan sistemnya, kita bisa menekan push button off ataupun juga tombol emergency. Oke, kita tekan. Nah, ini sudah selesai. Baik, mungkin itu saja dari segi program. Selanjutnya kita akan menuju ke sistem integrasi dan juga simulasi dari Factory I/O. Biar lebih jelas, kita akan kembalikan lagi ke saudara Akil. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kit atas penjelasan mengenai program yang kita gunakan pada praktikum kali ini. Sebelum kita masuk ke Factory I/O, perlu untuk menjelaskan ke MX OPC Server terlebih dahulu. Akan saya share screen. MX OPC Server. Nah, MX OPC Server dasarnya adalah alat untuk mengkomunikasikan antara GXWorks tadi, GXWorks ini, menuju ke Factory I/O. Adapun caranya adalah dengan menyesuaikan I/O address yang akan kita gunakan dengan tag atau nama yang sudah kita berikan di sini. Nanti apapun yang ada di sini otomatis Factory I/O bisa membacanya melalui OPC DA/AU client. Bagaimana bentuknya? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tag-tag yang kami gunakan. Yang pertama ada PB start, mewakili X0 sebagai start, stop, stop X1, emergency X2, in dan out X3 dan X4. Kemudian conveyor sebagai aktuator utama di Y0, off dan on sebagai indikator. Data-data yang sudah kita buat tag-nya di sini akan langsung ditampilkan di monitor view sesuai dengan keadaan yang ada di GXWorks ini. Ini kan GXWorks keadaannya lampu merah Y2 aktif. Nah, lampu merah itu off alias sedang aktif juga. Itulah kira-kira bagaimana caranya MX OPC Server ini menghubungkan antara GXWorks dan Factory I/O. Adapun untuk Factory I/O-nya, kita langsung masuk ke Factory I/O-nya ya. Di sini kalau kita settingnya itu di driver, kemudian memilih OPC client DA/DU, kemudian ke configuration. Configuration di sini akan muncul Mitsubishi MX OPC 6. Untuk memunculkan item atau nodes ini, kita harus ngeklik browse terlebih dahulu di item atau nodes. Ini karena kita udah bikin ya tadi, jadi tidak perlu lagi. Nah, kemudian dari yang sudah kita konfigurasi tadi akan muncul nama-nama yang sudah kita setting di MX OPC Server seperti B_in, B_out, dan lain-lain. Ini disesuaikan dengan input output nama-nama yang ada di Factory I/O. Misalnya ini B_in. B_in adalah yang mana tuh? Ini. Nah, B_in sebagai sensor input akan dihubungkan dengan B_in yang ada di MX OPC Server. Dari sini, setelah kita mengkonfigurasikan semuanya, otomatis kita akan bisa untuk menjalankan GXWorks tadi, side by side antara Factory I/O dan GXWorks. Namun perlu diingat, karena di MX OPC Server kita memiliki polling rate sekitar 1000 milisekund atau 1 sekon, ada delay 1 detik antara informasi yang diberikan GXWorks ke MX OPC Server dan MX OPC Server ke Factory I/O. Ada delay 1 detik. Langsung saja kita coba. Di sini speed saya setting di kali 2 agar tidak terlalu lama. Dan emitter saya setting untuk berjalan hanya 5 barang saja. Dan pastikan di GXWorks counter ada di 0. Counter ada di 0. Dan juga untuk max time dan min time-nya ada di 3 sekon. Ini kalau misalnya kecepatan normal, kalau kecepatan 2 kali otomatis jadi 1,5 sekon setiap barang keluar. Kita play. Nah, di sini kondisi awalnya adalah emitter akan mengeluarkan barang
dan juga barang tersebut akan berhenti terlebih dahulu dan terdeteksi oleh sensor. Terdeteksi dia. Sebentar. Nah, itu terdeteksi. Karena itu sudah terdeteksi, jika kita menekan run di sini, otomatis dia akan langsung menjalankan conveyor. Seperti ini contohnya. Nah, conveyor akan berjalan dan ini akan 1,5 sekon ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 5 barang dan ketika barang kelima ini sampai akan mati. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan rising edge. Seharusnya di sini kita bisa menggunakan rising down. Sebentar, kita setting terlebih dahulu. Nah, kita convert, kemudian kita upload kembali ke simulasi kita ya. Jika sudah demikian, insya Allah Factory IO akan berjalan 5, kemudian ketika barang sudah terdeteksi, baru conveyor akan mati. Kita coba, kita lihat dulu di sini ada berapa conveyor QTY-nya. Ada di 0 dan kita bisa nyalakan emitter dan kita startkan. Nah, di sini harusnya 5 barang kemudian mati. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian conveyor mati. Untuk menjalankannya kembali, kita perlu untuk sensor in di awal ini mendeteksi barang lagi. Jadi kita masukkan barang lagi dan dia bisa nyala. Dan proses ini akan berulang sampai barang habis atau jika barang ada, kita menekan off, itu akan menghentikan mesin juga. Seperti ini contohnya. Sini kita tekan off, tep. Nah, conveyor di sini mati dan jika kita berikan benda pun, nah, conveyor akan tetap mati. Karena di sini kondisi sistem sudah mati ya, karena kita tekan off. Jika untuk memulai kembali kita bisa menekan start dan akan berjalan seperti normalnya untuk 5 barang. 1, 2, 3, 4, dan terakhir ada di 5. Nah, kira-kira seperti itu simulasi yang bisa kita kerjakan atau kita hubungkan antara GXWorks dengan Factory IO lewat MX Officer Server. Baik, untuk penjelasan tugas conveyor kali ini saya rasa cukup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya dan Bangkit izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.